Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinovita. Saya kuliah di Institut Kesehatan Medis Lubuk Pakam. Saya mengambil program studi S1 Gizi. Nah, di video kali ini saya akan mengedukasi fungsi tablet FE untuk ibu hamil. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, saya akan ngasih sedikit info nih buat kalian yang kepengen kuliah di Institut Kesehatan. Kalian bisa daftar di Medistra, karena di Medistra itu udah banyak banget program studi yang dijamin kualitasnya. Dan apalagi untuk S1 Gizi itu dia udah baru 3 tahun sama tahun ini, jadi dan dosennya juga dosen yang terbaik lah. Dan kalau untuk masalah fasilitas, kalian nggak usah takut dan nggak usah ragu, karena di Institut Kesehatan Medis Lubuk Pakam itu udah banyak banget fasilitas yang akan mendukung segala kegiatan pembelajaran kalian. Jadi jangan lupa untuk daftar. Tablet FE atau zat besi merupakan tablet mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, unsur Fe ini merupakan salah satu unsur yang paling penting untuk pembentukan sel darah merah kamu. Apa sih dampak dari kekurangan tablet tambah darah waktu kehamilan? Nah, yang pertama itu anemia. Anemia itu atau biasa disebut kekurangan darah. Nah, itu WHO itu menyatakan jumlah ibu hamil yang mengalami anemia di negara berkembang itu sekitar 35-75%. Nah, itu besar banget gitu. Padahal pemerintah sendiri itu udah ngasih tablet tambah darah, tapi kurangnya pengetahuan dan juga kurangnya edukasi di masyarakat gitu. Jadi mereka masih menganggap itu sepele. Padahal kalau misalnya anemia pada kehamilan itu akan menyebabkan resiko BBLR, itu berat bayi lahir rendah, kemudian prematur, terus menyebabkan stunting. Nah, apa sih stunting? Nah, stunting itu adalah tumbuh kembang anak yang gagal. Nah, stunting, jika anak sudah stunting nih, dia pasti akan gampang untuk terkena penyakit. Nah, tablet tambah darah itu diberikan biasanya pada trimester pertama. Kenapa? Karena pada trimester pertama itu telah merupakan perkembangan awal yang sangat memang perlu banyak banget kebutuhan zat gizi gitu, supaya karena juga di trimester pertama itu dia gampang untuk keguguran gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya di trimester pertama itu harusnya jaga baik-baik kandungannya. Dan kemudian untuk di trimester ketiga, kenapa? Karena pada waktu persalinan nih kan, kita tuh pastinya akan mengeluarkan banyak darah dan kita membutuhkan banyak banget darah. Kalau misalnya kita kekurangan darah, apa yang akan terjadi? Yaitu pendarahan saat kehamilan itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan kematian pada ibu dan juga kepada anak. Nah, dan yang harus kalian tahu juga, ternyata tablet tambah darah itu juga mempunyai efek samping, tapi efek sampingnya enggak yang langsung ke janin kok, enggak ke janin, karena efek sampingnya itu cuma mual. Makanya disarankan kalau misalnya konsumsi tablet tambah darah waktu hamil itu malam hari. Karena kenapa? Karena untuk mengurangi resiko mual muntah, karena biasanya ibu hamil itu akan mual muntah atau yang disebut itu hipermelik. Terus disarankan untuk konsumsi tablet tambah darah itu dibarengin dengan konsumsi vitamin C, misalnya pakai jus jeruk. Supaya apa? Supaya proses penyerapan dari tablet tambah darah itu ke dalam tubuh kalian itu dapat diserap oleh tubuh dengan cepat dan juga dengan maksimal. Karena fungsi dari vitamin C sendiri itu adalah membantu penyerapan makanan yang atau kandungan zat gizi yang kalian konsumsi, dan sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah itu dengan menggunakan air teh atau teh manis, karena dalam kandungan teh itu ada zat yang dapat memecah, atau kalau misalnya kalian konsumsi tablet tambah darah itu malahan akan terganggu proses penyerapannya, malahan nggak akan terserap gitu. Jadi kalaupun tidak dibarengin dengan vitamin C yang mengandung vitamin C, kalian bisa menggunakan air putih hangat ya Bunda. Nah, selain dari tablet tambah darah, kamu juga bisa
mendapatkan kandungan zat gizi besi ini dari makanan. Nah, makanan itu apa aja? Yang pertama itu ada kacang-kacangan. Kamu bisa mendapatkan zat gizi besi yang paling besar banget itu di kacang-kacangan. Dan yang kedua itu ada di daging merah. Daging merah itu kayak misalnya daging sapi gitu ya. Tapi kalau misalnya pun enggak, kalian bisa dapatnya itu di ikan. Tuh, di ikan. Terus kalian bisa ngedapetinnya itu di tahu sama tempe, itu juga tinggi. Dan jangan lupa untuk sayuran hijau, terutama nih daun ubi, itu besar banget tuh kandungan gizinya. Jadi kan udah murah meriah ya. Sekian video dari saya, dan saya harap kalian gak bosen dan juga bisa mengaplikasikan apa yang udah saya bilang di video ini untuk di kehidupan kalian, karena tadi juga nggak sulit-sulit kok apa yang udah saya bilang. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.